Nah, persediaan itu ada 3 skema ya dalam cara memperlakukan persediaan. Yang pertama adalah skemanya adalah FIFO, yang kedua adalah average cost, yang ketiga adalah LIFO. FIFO itu kalau misalkan kita bisa, detailkan, ya FIFO itu kepanjangannya adalah first in, first out. Jadi barang yang pertama kali masuk, atau barang yang pertama kali kita beli, itu harus kita proses lebih dahulu. Atau barang yang barang bahan baku atau persediaan yang kita beli, yang pertama kali gitu ya, yang lebih dahulu, itu yang dijual, terlebih dahulu. Itu yang namanya FIFO ya, first in, first out. Nah, kalau average cost itu, ya secara periodik, biasanya kalau misalkan kita mainannya 1 bulan, biasanya begini, ini kalau kita main main bul main, 1 bulan ya, periodenya 1 bulan. Kalau 1 tahun biasanya rada susah untuk, periode itu, dia biasanya tetap menggunakan, eee, apa namanya, mana barang yang ada di gudang itu yang dijual gitu ya. Nah, untuk average cost itu biasanya barang, hari pertama datang, hari kedua datang, diproduksi dan seterusnya, itu pembelian di total semua, penjualan nanti direkap semuanya, terus HPP direkap semuanya. Nah, itu akhirnya bisa mencari persediaan akhir atau mencari, keuntungan atau laba kotor, misalnya itu average cost. Nah, kalau LIFO itu adalah barang yang terakhir, masuk atau barang yang terakhir, dibeli, bahan baku yang dibeli, itu yang diproses terlebih dahulu atau dijual terlebih dahulu. Itu yang namanya LIFO, ya. Tidak banyak barang yang menggunakan LIFO ya, contoh misalkan, kayak minuman-minuman seperti wine, apa segala macam, biasanya itu menggunakan LIFO. Ya, jadi yang apa, untuk anggur-anggur yang lama mungkin akan disimpan, lebih lama untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, biasanya seperti itu ya. Ataupun dengan barang-barang yang lainnya yang menggunakan memang mengharuskan barang yang lama disimpan terlebih dahulu agar untuk sorry ya sebentar ya. Ya, jadi memang LIFO itu harus mengharuskan barang-barang yang, eee, dibeli pertama, diproses itu, lebih akhir begitu ya, itu biasanya ada barang-barang, tertentu ya, tidak banyak memang. Nah, yang sering kita pergunakan itu adalah FIFO dan average cost. Nah, itu yang, pertama. Nah, cost of capital itu seperti ini teman-teman, kalau saya mempunyai uang, terus habis itu pilihan saya misalkan kalau saya punya uang 1 miliar, pilihan saya biasanya instrumen untuk memutarkan atau, mempergunakan uang itu biasanya, banyak pilihan. Apakah saya harus, menaruh uang itu di bank, untuk didepositokan, atau saya menaruh uang itu untuk dibuat investasi bisnis, ataupun misalkan 1 miliar itu saya masukkan ke dalam reksadana, atau misalkan uang itu tersebut saya belikan obligasi Republik Indonesia, misalkan ORI gitu ya, atau surat utang negara misalkan dan seterusnya. Banyak instrumen-instrumen yang, bisa pergunakan atau saya pilih untuk bisa apa ya, memutarkan uang 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 saya yang 1 miliar tersebut. Nah, di setiap contoh begini, misalkan kalau deposito, deposito itu sekarang kisaran di angka 4 sampai 6% per tahunnya, per annualnya. Nah, bunga yang ditetapkan, bunga yang diperoleh dari misalkan dari menyimpan uang itu di bank, secara deposito, itu yang kita anggap menjadi cost dari modal kita. Terus habis itu, kalau uang itu kita masukkan ke dalam reksadana, pengembaliannya, return-nya misalkan kisaran di angka 10%. Nah, 10% itu dianggapnya seperti cost dari, kapital kita gitu ya. Terus habis itu
masuk lagi. Misalkan kita masuk ke dalam, eksternalnya. Eksternalnya kalau kita punya uang, contohnya uang itu bisa dibilang menyusut begitu ya, atau berkurang nilainya karena terjadinya inflasi. Inflasi itu juga salah satu, cost dari, eee, modal yang kita punya begitu ya. Nah, karena banyak instrumen-instrumen, karena banyak juga, apa namanya, return yang didapatkan atau juga ada yang pihak eksternal dari kami, ada variabel, inflasi dan seterusnya. Sehingga, ada yang namanya cost of capital ya. Kalau memang misalkan instrumennya itu banyak, sehingga kita mentertimbangkan atau misalkan kita mencari reratanya, bukan sebenarnya lebih bukan rata, tapi memang, bobot kita memilih mana bobot yang mana sih, bobot yang tertinggi, mana sih bobot yang terendah, mana yang menjadi acuan yang tertinggi, mana mana sih yang kita, pergunakan. Itu instrumen-instrumen itu kita bisa gabungkan, yang disebut nanti kalau kita memperhitungkan itu disebut weighted average cost of capital gitu ya. Rata-rata tertimbang nanti akhirnya, begitu. Itu yang cerita saya biar nanti kalian bisa masuk ke dalam logika soal yang akan saya berikan. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Teman-teman bisa mencatat ini atau bisa men-screenshot ini silahkan. Karena PPT tidak akan saya berikan ya, jadi saya harapkan kalian bisa mencatat ini atau bisa men-screenshot ini. Nah, saran saya sih adalah mencatat ya, biar nggak bolak-balik kalian nanti, ininya ya, lebih baik sih enak dicatat gitu ya. Oke, saya kasih waktu untuk mencatatnya ya, boleh silahkan catat itu di kertas gitu ya, HVS atau folio atau A4 atau apapun itu silahkan monggo untuk dicatat. Mohon kabari saya kalau sudah selesai mencatat ini semua ya. Bisa menggunakan chat atau menggunakan, suara atau bisa menggunakan emoticon ya. Perché segnavi? Eva, perché Bluetooth? Bluetooth. Very Iya, sambil saya coba jelaskan bahwa di sini pada 1 Januari kita punya persediaan awal, terus Februari kita melakukan pembelian, Maret saya ada penjualan, Juni ada pembelian, Agustus ada pembelian, Desember ada penjualan. Teman-teman, memang kita di sini menggunakan periode, tapi karena di sini tanggal kita mainannya bulanan, lebih baik kita, mainannya, tetap ini ya, kita hitung misalkan mana pembelian, mana penjualan. Ya jadi kita hitung, satu-satu ya, begitu. Oke teman-teman, apakah sudah selesai mencatatnya? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sebentar Pak, kurang dikit Pak. Oke. Teman-teman, sekali lagi di sini ada jumlah unit pieces ya, jumlah unit pieces. Di sini sebelah kanannya itu adalah harga per unit, per pieces ya, dalam bentuk rupiah. Jadi pertama saya punya barang 2.000 pieces, per piecesnya 3.000. Jadi di gudang tanggal 1 Januari ada berapa juta tuh barang saya ada di gudang. Persediaan awal saya ada berapa juta tuh. Jumlah unitnya 2.000 pieces, harga per unitnya 3.000. Jadi di gudang saya ada berapa rupiah tuh? 6 juta. 6 juta Pak. Nah, oke 6 juta ya. Oke begitu.
Jadi jangan salah ya, bahwa yang sebelah kiri itu adalah jumlah unit, yang sebelah kanannya adalah harga per unitnya dalam bentuk rupiah. Gitu. Ya sudah ya, saya anggap sudah apa bagaimana? Sudah selesai semua mencatat ini? Bapak, Yang lainnya gimana? Oke? Nah, boleh pakai emoticon, boleh pakai chat, boleh silahkan kalau ingin menjawab ya. Oke, nah ini soalnya teman-teman. Soalnya ada 6. Ya, yang pertama adalah kalian harus mencari persediaan akhir ya dengan menggunakan FIFO. Yang kedua, kalian harus mencari persediaan akhir menggunakan average cost. Terus kalian mencari harga pokok penjualan atau harga pokok produksi ya atau COGS dengan menggunakan metode skema FIFO. Terus APP atau CGS dengan menggunakan skema average cost. Terus habis itu laba kotor ya dengan menggunakan skema FIFO. Lalu laba kotor dengan menggunakan average cost. Begitu. Ya. Dicatat dulu monggo. ya cuci. Menurutku mending ya. Andika, tapi jaminan cuci ya. Iya. Oke, udah ya. Yuk mari kita selesaikan yang pertama dulu. Persediaan akhir dengan menggunakan skema FIFO. Ya. Oke. Tadi saya sudah bilang bahwa jumlah unit sama harga unit pertama kita harus kalikan dulu ya. Kalau misalkan ini apa namanya awal-awal begitu ya tanpa harus memperhatikan FIFO atau tidak atau free cost, kita mengalikan saja dulu ya. 2 juta dikali 3.000 6 juta, 1.200 pieces dikali 3.200, terus habis itu 8, ini kita ngomong pembelian dulu ya. 800 dikali 3.400 adalah 2.720.000, 1.200 dikali 3.600 rupiah itu adalah 4.320.000, kan begitu ya. Terus di bulan Maret ada penjualan ya, di Desember ada penjualan. Nah, karena yang ditanya adalah ini, teman-teman, yang ditanya adalah persediaan akhir dengan menggunakan FIFO, maka kita cuma hanya mencari berapa sih unit yang ada di gudang pada akhir periode dan juga berapa rupiah yang nominal atau nilai yang ada di gudang pada akhir periode. Begitu ya. Nah, karena kita menggunakan FIFO, hati-hati ya, FIFO adalah yang pertama kali barang yang ada itu harus dijual terlebih dahulu. Sekali lagi, barang yang pertama kali datang atau barang pertama kali yang dibeli itu harus keluar terlebih dahulu. Ya. Oke, pertama teman-teman. 2.000 kali 3.000 6 juta. Berarti pada Januari di gudang saya itu ada 6 juta.
ada barangnya sekitar 2.000 unit, ya. Betul ya? Sampai sini ngerti nggak? Nih ada 2.000, ada 6 juta. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, selanjutnya pada Februari saya beli 1.200 dengan harga 3.200. Berarti kita ngeluarin uang berapa? 3.840. Begitu ya. Nah, berarti karena di Februari kita beli barang 1.200, yang awalnya di gudang ada 2.000, karena kita beli 1.200 jadi berapa di gudang? Ada yang bisa jawab? 3.200, Pak. Nah, 3.200 dapat dari mana? Dari 2.000 ditambah 1.200. Oke, 2.000 ditambah 1.200 ini ya, akhirnya menjadi 3.200 gitu ya. Terus berarti uangnya, nilainya yang ada di gudang berapa? Yang nilainya ada di gudang berapa? Berarti 6 juta ditambah Nah, 3.840. 6 juta, terus kita ngeluarin uang 3.840 kan, karena beli 1.200 dengan harga 3.200 kan. Maka dari itu 6 juta ditambah 3.840 adalah 9.840. Barangnya ada 3.200 pieces atau 3.200 unit. Sampai sini ngerti dulu apa bingung? Sampai sini mengerti atau bingung? Mengerti, Pak. Mengerti ya. Oke ya. Oke, terus habis itu, nah ini teman-teman hati-hati. Di bulan Maret saya ada penjualan. Ingat, ini menggunakan FIFO. FIFO itu berarti barang yang Januari dulu dikeluarin apa Februari dulu yang dikeluarin? Barang yang Januari dulu, Pak. Oke. First in-nya berarti yang Januari ya, Januari dulu yang dijual. Saya jual berapa itu? Saya jual berapa? 2.600 unit. Oke, terus jual 2.600 unit. Maka dari itu saya Dikurangi. menjual berapa yang Januari? Oh, 2.000 unit Januari, 600 Oke. unit dari Februari. Oke, berarti Januari saya jual semua ya? Iya, Pak. Oke ya, di Januari saya jual semua ya. Kan saya jualnya 2.600 nih, 2.600 unit. Januari saya harus habisin dulu semuanya ya, 2.000. Oke. Kurang berapa kalau saya jual 2.600? Kalau di sininya 2.000, kurang berapa? 600, Pak. Oke, kurang 600. Berarti teman-teman di sini sudah 2.000 sudah oke. Di sini saya kurang 600. Terus habis itu ada sisa berapa? Kalau saya jual 2.600 di sini ada sisa berapa? 100, Pak. 600 ya. Oke. Berarti 2.600 ini saya jual, 600 ini adalah sisa. Betul kan? Maka dari itu, karena saya jual 2.600 unit, maka dari itu yang tersisa adalah 600 yang ada di gudang, 2.600 terjual. Ya. Coba 3.200 dikurangi 2.600 berapa? Sama-sama 600 nggak? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Berarti di gudang ada tersisa 600. Nah, sekarang saya tanya, berapa harganya? Nilainya berapa? Saya mau tanya dulu deh. Yang 2.000 ini masih ada nggak sisa barangnya? Yang harga 3.000 ini, 2.000 dengan harga 3.000 ini masih ada nggak barangnya? Ya, enggak ada, Pak. Sudah nggak ada. Sudah habis nih. Sudah habis. Nah, yang 3.200, yang 1.200 ini, yang sisa 600, harganya berapa? 3.200. 3.200. 3.200. Berarti di gudang kalian nilainya berapa? Si ini nih, 600 kali 3.200. nah, berarti yang 600 ini adalah harga yang terakhir, yang 3.200. Betul apa enggak? Betul ya? Coba Betul. sekarang 600 kali 3.200 apakah betul 1.920.000? Betul. Betul ya? Oke.
Oke, sampai sini dulu, stop dulu deh sampai sini. Kalian ngerti apa bingung? Ngerti, Paham? Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke. Kita lanjut ya, boleh ya? Oke, boleh. Boleh. Oke. Terus di gudang sekarang ada 600. Di bulan Juni saya beli 800, teman-teman. Maka dari itu di gudang ada berapa? Berapa unit di gudang? 600 tambah 800, 1.400, Pak. Oke, berarti ada di gudang 1.400. 100. Nah, 800 ini harganya berapa? 3.400. Oke, 3.400. Berarti saya ngeluarin uang berapa? 2.720.000. Betul apa enggak? Betul, Pak, betul. Betul. Nah, tadi kan di gudang itu masih ada 600 dengan harga 1.920.000. Betul apa enggak? Betul. Betul, betul kan? Nah, sekarang di gudang dengan ada 1.400, berarti nilai uangnya berapa? Yang 1.920 ditambah 2.720, Pak. Oke, 1.920 ditambah 2.720. Berapa hasilnya? 4.640. 4.640. Oke, sampai sini ngerti atau bingung? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Oke. Bulan Agustus kita lanjut. Saya beli 1.200 unit. Berarti di gudang ada berapa sekarang? 1.400 tambah 1.200, 2.600. Oke, 2.600 ya, yang ada di gudang 2.600. Nah, 1.200 ini saya beli per unitnya itu 3.600. Berarti kalian beli 1.200 unit, itu ngeluarin uang berapa dengan per unitnya 3.600? 1.200 dikali 3.600, 4.320. 4.320. Nah, tadi dengan barang 1.400 itu di gudang itu 4.640. Nah, dengan ditambah 1.200 menjadi 2.600 unit, di gudang jadi berapa sekarang nilai uangnya? Nilai uangnya ada berapa? 8.960 itu, Pak. Oke, 8.960 dapat dari mana? Dari awalnya Nah, 4.640 4 juta ini ditambah ditambah, 4.320. oke, good. Ya, 4.460 ini ditambah 4.320. Totalnya 8.960. Oke? Sampai sini ngerti, teman-teman? Atau bingung? Ngerti, Pak. Ngerti. Oke. Sekarang bulan Desember saya melakukan penjualan sebesar 1.800 unit. Saya jual 1.800. Ingat, ingat ya, ini adalah FIFO. Berarti barang yang pertama kali, yang sisa pertama, yang sisa terdahulu itu harus dijual dulu. Oke, ingat nggak kalian? Setelah penjualan ini, sisanya berapa? Setelah penjualan di sini, di gudang sisanya berapa? 600, Pak. Oke, 600. Ini masih kurang nggak barangnya? Sih, Pak. Oke, berarti ini hilang, hapus ya, habis. Oke, terus habis itu, ini kurang. Nah, barang yang kedua yang dibeli Jadi itu berapa? sisa 1.200 Oke, 1.200 nih, sisa 1.200. Oke. Terus habis itu barang yang selanjutnya yang kita beli yang berapa? 800. Oke, yang 800. Yang ini ya, yang 800 ini ya. Yang ini ya, 800 ini ya. Oke, ini 600 sudah habis, 800 habis. Nah, ini masih kurang nggak barangnya? Sih, Pak. Kurang berapa? Kurang 400, Pak. Oke, 400. Nah, 400 ini diambil dari barang yang mana? Diambil dari barang yang 1.200, Pak. Oke, yang 1.200. Berarti saya pakai ini 400 kan? 400. Nah, berarti sisanya berapa nih barang yang ini? 800, Pak. Oke, 800. Berarti sisa di gudang adalah 800 pieces. Betul apa enggak? Betul. Betul. Harganya berapa ini? 800 kali 5.200. Oke, Kali 3.600, Pak.
Nah, harga terakhir yang kita beli adalah 3.600. Maka dari itu 800 dikali 3.600. Apakah benar 2.880.000? Betul, Pak, betul. Betul ya? Betul. Oke. Maka dari itu teman-teman, jawabannya untuk persediaan akhir menggunakan Vivo adalah 800 unit dengan nilai rupiahnya adalah 2.880.000. Ini jawabannya. Oke, soal pertama selesai. Saya mau nanya sama teman-teman, ada yang bingung nggak? Bingungnya di mana? Nanti saya ulangi. Harga per unit waktu penjualan itu gimana ya, Pak? Nah, saya menerjemahkan pertanyaan dulu. Harga per unit waktu penjualan itu gimana ya, Pak ya? Harga per unit waktu penjualan. Oh, yang ini 5.200. Itu nanti dipergunakan saat mencari laba kotor. Nah, begitu. Maksudnya itu ya? Betul ya? Yang 5.000 dan 5.200. Oh iya, iya. Itu nanti dipergunakan, yang ini yang 13 juta itu dipergunakan untuk memperhitungkan laba kotor. Gitu. Nanti setelah nyari HPP. Ya, belum nyampe situ sih. Ya, tapi nggak apa-apa, pertanyaannya bagus ya. Udah visioner ke depan. Oke, tapi itu nanti ini akan dipergunakan untuk mencari laba kotor. Begitu, Mbak. Mbak apa Mbak ya? Mbak Vida Tama Kartika Sari ya. Oke. Oke, saya hapus dulu yang ini takutnya bikin bingung. Nah, teman-teman, sekarang saya sekali lagi bertanya untuk meyakinkan diri saya sendiri. Apakah ada pertanyaan tentang jawaban ini? Atau ada kebingungan untuk mencari jawaban yang ini? Mau tanya, Pak. Boleh. Berarti kalau misalnya yang ditulis di persediaan paling akhir itu, ya udah dikaliin di pembelian yang paling terakhir aja ya? Betul. Karena ini menggunakan Vivo. Kalau Vivo itu, barang yang 600 ini, kalau kita jual 1.800, barangnya ini udah habis belum? Yang 600. Udah. Habis. Berarti dengan harga 3.200 ini habis ya, udah nggak ada lagi barang 600 ini kan udah nggak ada ya. Oke. Terus 600 ini kan 1.800 ya, 1.800 saya tulis dulu 1.800. 1.800 dikurangi 600. Masih ada sisa berapa nih? Saya belum ini. Kurangnya berapa barangnya? 1.200. Betul kan? Masih ada kurang 1.200 ya. 1.800 kurangi 600, betul? Iya, Pak. Nah, terus habis itu, ini barang selanjutnya 800. Nah, saya kurangi 800, berarti habis ya. Yang 800 ini habis. Masih ada kurang nggak? Masih, Pak. Masih ada kurang 400. Nah, berarti barang yang 800 ini dengan harga 3.400 itu habis. Ya, ini barang ini habis. Ya, 600 sama 800, 1.400 ini barang ini habis. Nah, 400-nya diambil dari mana nih pengurangannya? Saya ambil dari 1.200 yang ini. Betul apa enggak? Betul ya. Nah, 1.200 ini yang barang saya ambil 400, harganya berapa? 3.600. Nah, 3.600 ya dengan harga yang ini. Nah, kalau saya ambil ini 400, berarti sisa di gudang ada berapa? Ada 800. Nah, 800 ini harganya yang mana? Harganya yang 3.600. Itu ceritanya. Karena yang harga 3.400 sama yang 3.200 sudah habis. Begitu ceritanya. Jadi barangnya yang 800 ini adalah 2.880.000. Begitu. Oke. Oke, hasil total pendapatan 9.360.000. Itu dapat hitungan dari mana, Pak? Oh, ini 1.800 dikali 5.200. Ini total pendapatan itu total penjualan ya. Ini coba 1.800 dikurangi 5.200, benar nggak? 9.350. Betul ya. Yang ini kan ditanya ya. Ada pertanyaan di sini yang masuk adalah
Hasil total pendapatan 9.360 hitungannya dari mana, Pak? Ini, saya menjual 1.800 dengan harga 5.200. Totalnya 9.360. Teman-teman, yang ini ya, yang ini saya akan lihat cuman ininya aja. Ya, untuk melihat persediaan akhir hanya melihat yang ini. Untuk nanti ini, harga ini dan harga pendapatan itu dipergunakan untuk menghitung laba kotor dari penjualan itu ceritanya ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Pak, bedanya jumlah unit 1 dan jumlah unit 2. Maksudnya jumlah unit ini sama jumlah unit ini, gitu ya? Atau gimana? Boleh mic-nya di itu? Oh, bedanya adalah yang ini 2000 ini saya sudah punya di gudang pada tanggal 1 Januari. Saya punya 2000 unit. Pada Februari saya beli lagi 1.200 ini. Nah, bedanya apa? Ya nggak ada bedanya sih. Saya beli unit aja. Misalkan contoh saya beli motor misalkan ya. Saya jual motor, motornya semuanya sama misalkan ya. Nah, jual motor itu saya di gudang di awal Januari itu saya punya 2000 motor. Cuman karena kepikiran saya adalah saya forecasting saya pasti ada penjualan 2000 ini biasanya kurang, maka dari itu saya beli di bulan Februari itu 1.200 unit. Berarti total yang saya beli adalah 3.200 unit yang ada di gudang. Karena di awal ada 2.000 ditambah 1.200 jadi 3.200 begitu ceritanya. Kenapa tabelnya nggak dijadiin satu aja, Pak? Tabel jumlah unit yang pertama dan yang kedua ini. Ini maksudnya. Ini dengan yang oh ini maksudnya jumlah ini sama jumlah unit ini gitu maksudnya apa gimana? Nah, itu Pak jumlah unit ini. Ini jumlah unit untuk persediaan awal dan pembelian. Ini penjualan. Saya bedain biar agar tidak menjadi pemisah gitu ya. Saya pisahkan ini. Kenapa nggak dijadiin satu? Karena ini dipisahkan. Karena ini penjualan, yang ini adalah pembelian. Itu maksudnya. Yang persediaan pembelian itu ada di sini. Penjualan itu ada di sini. Nah ini. Nah ini penjualan. Itu untuk dipisahin aja. Itu. Oh iya, oke. Menjawab ya. Berarti ya. Itu ceritanya teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo teman-teman, silakan. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup mengerti atau malah membingungkan ini? Paham, Pak. Paham ya? Pak, boleh tolong dijelaskan lagi yang 2.880. Oh, oke. Ini saya hapus lagi ya. Saya semuanya hapus biar nggak membingungkan. Oke ya. Sampai sini 600 sisa yang di gudang setelah sisa penjualan sudah mengerti Mbak Akilah Luna? Sorry, Mbak Pamela. Mbak Pamela yang 600 sampai 1.900 ini sudah oke? Paham ya? Oke. Sekarang saya di sini beli 800 ya. Berarti di gudang saya nambah 800 jadi 1.400 unit. Nah, saya 800 ini beli 3.400. Nah, 800 dikali 3.400 saya mengeluarkan uang 2.720. Berarti di gudang saya yang awalnya 1.920 karena ditambahin 800 dengan harga ini, berarti di gudang saya adalah 1.900 ditambah 2.720. Hasilnya 4.460. Gitu ya. Terus saya beli lagi 1.200. Nah, 1.200 ini saya beli lagi. Berarti nambah lagi ke gudang. Yang awalnya 1.400 ditambah 1.200 berapa jadi di gudang saya? Di gudang saya ada 2.600 unit sekarang. Nah, harganya berapa? Ini. 1.200 saya beli 3.600. Begitu. Nah, saya ngeluarin uang 4.320.
Maka dari itu di gudang saya yang awalnya 1.400 unit dengan 4.640, maka ketambahan 1.200 unit menjadi 2.600 dengan uangnya adalah 4.600 ditambah 4.300 ini. Totalnya 8.960. Oke, sampai sini ngerti dulu atau tidak? Saya akan tutup dulu ini deh, biar kalian nggak bingung. Ini saya tutup dulu ini. Nah, sampai sini ngerti dulu apa tidak? Untuk Mbak Pamela sama Mbak Akila, sampai sini ngerti dulu nggak? Paham, Pak. Paham ya? Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya, saya melakukan penjualan. Penjualannya, saya menjual 1.800. Ingat, ini adalah FIFO. Kalau FIFO itu adalah barang yang pertama kali itu harus terjual terlebih dahulu. Barang yang terakhir itu barang terakhir itu yang 1.200 ya. Barang yang awal-awal yang ada yang mana? 600, betul? Betul, Pak. Ya. Sekarang saya jual 1.800. Saya ngambil dulu barang yang pertama kali ada di gudang yang bulan ini. Yang lama dulu saya jual dulu. Ternyata 1.800 kalau dikasih uang dikasih barang 600 kurang apa enggak? Mbak mesen 1.800, saya kasih 600, kurang apa enggak? Kurang kan? Kurangnya berapa? 1.200 unit. Kurang, Pak. Kurang kan ya? 1.200 unit. Nah, terus yang kedua, saya punya barang yang 800. Nah, saya kasih lagi 800. Saya mau nanya, masih kurang nggak nih? Mbak-mbak sekalian mesen 1.800, tak kasih 600, tak kasih 800. Masih kurang apa enggak? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Masih kurang 400. Nah, sekarang saya mau nanya, yang barang 600 ini habis atau masih ada? Barang yang 600 ini. Barang yang 600 ini masih ada apa udah habis? Habis, Pak. Habis ya. Saya coret semuanya nih. Yang ini dengan harga ini habis semuanya. Dah. Habis, beres. Yang 800 ini masih ada atau udah habis? 800 ini dengan harga 3.400 ini habis Habis, Pak. barangnya. Nah, oke, habis ya. Habis, saya coret ini. Yang habis nih barangnya udah nggak ada lagi. Loh, kan Ya, ini baru 1.400 saja habis nih. Ini yang 4 juta nih habis nih semuanya. Nah, sisa 400. 400 ini saya ambil dari 1.200 nih, betul apa enggak? Betul, Pak. Betul. Nah, kalau saya ambil 400 barang yang ada di gudang ini 400, berarti sisanya berapa? 800, Pak. 800. Oke, 800. Nah, sekarang saya mau tanya, 400 ini kan dikasih ke sini kan, 400 habis ya. Berarti pesanan sudah di nah ini sudah terjual ya, sudah terjual 1.800 sudah lunas nih. Nah, sekarang saya mau tanya, tersisa di di gudang itu kan ada sisa yang 800 ini, betul apa enggak? Betul, Pak. Betul, 800 ya, 800. Nah, harganya berapa yang 800 ini? Saya beli itu ke supplier, 800 ini harganya yang berapa? Apakah 3.400? 3.600. Oke, 3.600 kan saya beli di supplier kan. Maka dari itu di gudang saya tersisa barang yang 800 ini dengan harga 3.600. Loh Pak, kenapa nggak dikalikan 5.200? 5.200 adalah barang yang saya jual, Baik, bukan Pak, saya paham. beli. Nah, gitu ceritanya. Nah, 800 ini kalau dikali 3.600 berapa hasilnya? 2.880.000. Oke, 2.880. Oke, gitu ya. Berarti di gudang saya berarti ada 800 unit ya dengan harga 2.880. Nah, sampai sini mengerti atau tidak mengerti? Siap mengerti, Pak. Oke.
Mbak Denisa Fitriani bingung, Pak. Oke, bingung yang mananya Mbak Denisa? Maaf tadi aku kan sinyalnya jelek, terus aku bingung sama yang 2.600 sama yang 1.400 tuh. 2.600 sama 1.400 ini. Oke, Iya, saya Pak. hapus dulu. Yang ini ya, 1.400 sama 2.600 ini ya. Iya, Pak. Oke. Yang sampai 600 ini ngerti apa enggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Oke, Mbak. Kalau saya terakhir di gudang ada 600, kalau saya beli 800 di bulan Juni, berarti di gudang saya barangnya ada berapa, Mbak? Di gudang di awalnya 600. Di gudangnya atau di garasinya Mbak sekarang itu ada 600. Terus Mbak beli 800 unit. Masukin lagi ke garasinya Mbak. Berarti barang yang ada di garasinya Mbak ada berapa unit? 1.400. Oke, 1.400. Nah ya, sekarang ini nggak usah dipikirin. Ya, ini nggak usah dipikirin. Barangnya Mbak di garasi ada 1.400. Terus Mbak beli lagi barang. Beli barang 1.200 unit. Masukin lagi ke garasinya Mbak. Berarti garasinya Mbak sekarang ada berapa ribu unit? Oh iya, 2.600. Paham, Pak? Oke, 2.600. Paham ya? Nah, jadi akhirnya 2.600. Nah, untuk masalah uangnya ngerti? Ini kan ini 1.900.000 kan pakai barang yang ini ya 600 dikali 3.200. Yang 4 juta ini adalah 1 juta ditambah 2 juta. Yang 8 juta adalah 4 juta ini ditambah 4 juta ini. Ngerti kalau yang ini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sip, mantap. Oke, ada lagi? Ya apa-apa. Sekali lagi nggak apa-apa ya. Kalau ada yang masih bingung, tanya aja. Ini jawabannya yang nomor 1. Nah, jawabannya ini. 800 unit sama 2.880.000. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Cukup mengerti atau tidak mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ya, oke, sip ya. Oke, boleh saya lanjut ke soal yang ini kedua? Boleh, Pak. Boleh ya. Yang kedua soalnya apa tadi? Persediaan akhir menggunakan average cost. Ya, oke. Hati-hati di sini. Di sini ada yang namanya harga rata-rata. Namanya juga average cost. Hati-hati ya di sini ya. Harga rata-ratanya ada 3. Ya, saya tutup dulu deh. Yang tutup dulu biar nggak bingung kalian. Nah, saya tutup dulu yang ini. Nah, oke. Teman-teman, saya ulangi lagi. Saya persediaan awal ada 2.000. Ya, harga per unit costnya 3.000. Berarti saya ngeluarin uang 6 juta. Betul apa enggak? Barang ini cuma ada 1 nih. Barangnya ada 1 di gudang. Perlu rata-rata nggak? Saya mau nanya sama teman-teman. Nggak perlu, Pak. Kalau barang kalian cuma 1, perlu rata-rata nggak? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Jadi cuma hanya di gudang adalah 6 juta ya. Terus Februari, saya beli 1.200. Ya. Barang kalian ada berapa sekarang? Di gudang kalian ada berapa? 3.200, Pak. Oke, barang Anda 3.200. Tapi berapa harga rata-rata barangnya? Kalau yang 1.200 ini saya beli itu dengan harga 3.200. Berarti ada 2 harga sekarang. Ada harga yang 3.000, ada harga yang 3.200. Begitu ceritanya teman-teman. Ada 2 harga di sini. Maka kalian perlu yang namanya rata-rata. Caranya gimana? Kalian jumlahin dulu nih. Kalian perkalikan dulu nih. 2.000 dikali 3.000. Terus ditambah barang yang 1.200 dengan harga 3.200. Nah,
2.200 ini adalah 2.000 ditambah 1.200. Oke, teman-teman di sini ada tulisan internet saya tidak stabil. Apakah saya? Iya, tadi sempat nge-lag, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Oke ya. Maka di sini kalau saya sudah punya dua harga pertama sama harga kedua di sini dengan jumlah unit yang berbeda, ya, maka dari itu saya perlu rata-rata 2.000 barang ini dengan harganya 3.000, ya kita kalikan, terus ada 1.200 di sini, ya, 1.200 di sini dengan harga 3.200, ya. Nah, dijumlahkan, dibagi. Kalau saya beli di awal di gudang saya ada 2.000, terus saya beli 1.200 unit, berarti di gudang saya ada berapa ribu unit? Ada 3.200 unit. 3.200 unit itu dapat dari mana? 3.200 unit itu adalah barang 2.000 ini ditambah dengan 1.200 ini. Nah, itu ceritanya. Oke, sampai sini ngerti dulu atau tidak? Paham, Pak. Paham ya? Dengan rumus ini yuk kita kalikan. 2 juta dikali 2.000 dikali 3.000 adalah 6 juta. 1.200 dikali 3.200 adalah 3.840. Dijumlahkan, terus dibagi dengan 3.200. Rata-ratanya adalah 3.075. Harga per unit sekarang harganya 3.075. Oke, stop sampai sini. Mengerti atau bingung kalian? Ngomongin dulu harga rata-rata dulu. Jadi barang kalian sekarang dicampur semuanya. Mau yang 2.000 kayak yang 1.200 campur semua. Nah, harga rata-ratanya adalah 3.075. Jadi tidak menggunakan harga 3.000, tidak menggunakan 3.200. Tapi menggunakan 3.075 ini. Nah, itu. Oke, sampai sini mengerti atau tidak? Mengerti, Pak. Mengerti, Mengerti Pak. ya. Maka dari itu, barang yang di gudang sebesar 3.200, nilainya jadi berapa sekarang? 3.200 dikali 3.075. 3.200 pieces, 3.200 unit, dikali 3.075 rupiah. Oke, saya mau minta tolong dong, 3.200 kali 3.075 berapa? Berapa rupiah? 9.840, Pak. Iya, 9.840. Nah ini, betul apa enggak nih? Betul, Pak, betul. Betul ya. Oke. Teman-teman, saya mau bertanya, apakah kalian mengerti atau bingung? Sampai sini dulu. Mengerti atau tidak mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti. Ada yang bingung nggak? Saya tanya nih, dari 83 orang ada yang bingung nggak? Aman, Pak, harusnya. Aman harusnya. Aman ya. Oke, saya hapus ya. Kalau sini sudah aman, saya hapus semuanya dulu. Ini sudah tidak bingung ya. Nah, saya hapus. Oke ya, nah. Sekarang saya menjual 2.600. Saya mau bertanya, ini adalah average cost. Average cost ya. Ini bukan FIFO. Terus mencukupi apa enggak nih? Saya di gudang ada 3.200, jual 2.000.
jual 2.600. Sisa-sisa ada berapa di gudang? Sisa 600 unit, Pak. Oke, ada sisa 600 unit, teman-teman. Nih, ada sisa 600 unit. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa 600 unit itu 1.845.000? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa sisa barang yang 600 ini kok nilainya kok harganya 1.845.000? Dapat dari mana coba? Dari yang unitnya 600 dikali dengan harga rata-rata tadi, Pak, yang 3.075. Iya, betul. Dapat dari harga harga di average. Betul. Oke, betul semua jawabannya, keren. Ya. Jadi 600 ini barang yang nyisa itu dengan harga rata-rata 3.075 ini. Maka dari itu sekarang teman-teman, perkaliannya jadi 600 dikali 3.075. Betul nggak hasilnya 1.845.000? Betul, Pak. Betul. Gitu ya. Ngerti? Mengerti? Membingungkan? Ngerti, Pak. Mengerti. Oke ya. Kalau sudah mengerti, saya akan hapus. Nah, tinggal saya sisain yang 600 kali 1.845.000. Oke, saya hapus juga yang ini. Saya tutup dulu yang harga rata-rata nomor 3. Biar kalian lihat dulu. Nah, teman-teman, pada bulan selanjutnya setelah menjual, saya membeli sebesar 800 dengan harga 3.400. Berarti barang yang awalnya di gudang ada 600, kalau saya beli 800 berarti di gudang ada berapa? 1.400. 1.400. Tapi hati-hati teman, di sini harganya ada 2 ada berapa nih? Harganya tetap 1 atau harganya ada 2? Yang 600 ini harganya berapa tadi? 3.075 kan? Nah, yang 800 ini harganya berapa? 3.400. Oke, berarti ada 2 harga. Kalau ada 2 harga, harusnya di rata-rata. Rata-rata lagi. Rata-rata. Berarti 600 yang ini, 3.075 yang ini, 800 yang ini, 3.400 yang ini. Nah, 600 sama 800 itu adalah jumlah barang yang ada di gudang, yaitu 1.400 yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Oke, sampai sini ngerti dulu apa bingung? Ayo. Ngerti atau bingung? Oke, Pak. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, oke. Berarti 600 kali 3.075 ditambah 800 dikali 3.400 dibagi 1.400 unit. Berarti harganya adalah, harga rata-rata kedua adalah 3.261. Nah, sekarang saya mau nanya, karena di gudang ada 1.400 unit, kenapa di sini 4.565.400? Kenapa coba? Kenapa di sini 4.565.400? Kenapa coba? Karena 1.400 unitnya dikali dengan harga rata-rata 3.261. Oke, berarti 1.400 barang yang ada di gudang dikali dengan harga rata-rata yang terbaru 3.261. Nah, hasilnya begini atau ini begini betul apa salah? Betul, Pak. 4.565.400. Oke, betul. Nah, sekarang saya mau nanya, ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Ada yang bingung boleh lo nanya. Ini bukan kuliah loh teman-teman. Ini tutorial. Anggap saya adalah sahabat kalian. Ya. Sekali lagi, anggap saya sahabat kalian. Karena saya juga kelahiran 2004 itu ceritanya. Kalian kan kelahiran 2004, 2006 paling ya. Iya, Pak, betul. Iya, saya juga kelahiran 2004 gitu ceritanya. Jadi anggap saya nggak bohong ya, bohong.
Tapi tetaplah walaupun saya ini tetap aja anggap saya sahabat kalian karena ini tutoring ya, bukan perkuliahan. Jadi kalau mau nanya, tanya aja udah. Apakah perlu saya operasi plastika untuk kalian tuh mau bertanya? Saya harus tanya ke siapa nih? Sebentar, saya mau cek siapa yang harus saya tanya. Saya ini mendengar terus, mendengar saya. Ya, ini Budi Arjo. Oh, lagi Iya, ini. Pak. Bingung apa mengerti? Mengerti kok, Pak. Oh, oke, mengerti. Saya tanya yang laki-laki. Oh, Mas Nikolaus Felix Tandayan ini kemarin sudah ikut ya. Muhammad Yusuf sudah ikut juga. Alauddin bagus, Satriaji. Mengerti atau bingung Mas Alauddin? Mas Sahrial, Afani Hidayat, ngerti apa bingung? Paham, Pak. Paham ya? Oke, paham. Oh, Pak, saya mau tanya, Dalam, Pak. ya. Kalau Boleh. berarti kalau misalnya nih apa ya, apa itu namanya, kan dari barang awal sama misalnya barang yang 1 Januari sama 17 Februari, terus kan dikurangi sama barang yang di 5 Maret kan, Pak. Betul. Nah, 5 misalnya Maret. nih Pak, barang di 5 Maret habis, Pak ya. Habis. Jadi dari bahwa 5 Maret itu penjualannya itu menghabiskan barang stok dari 1 Februari sama 1 Januari sama 17 Februari. Oke, Terus 3.200 habis nih ya, ya habis. Ya. Nah, terus berarti apa itu namanya, ketika ngestok lagi di barang 5 Juni, berarti apakah nanti rata-ratanya baru lagi, Pak? Enggak. Ini yang ini kan udah habis. Habis, Pak, ya? Anggap aja yang ini udah habis nih. Anggap aja yang ini habis nih. Ini habis nih. Nah, ini udah habis ya. Iya, Pak. Nah, terus habis itu yang 600 ini nol nih. 600 Iya. ini nol. Nah, gitu ya. Nah, ini yang 600 ini nol. Nah, terus saya nih anggap aja. Anggap aja ini yang baru nih. Saya beli 800, harganya 3.400. Berarti apakah harga ini nanti dibagi rata-rata yang awal? Enggak, ya sudah harganya yang ini aja. 2.720.000. Karena barang yang 800 ini tidak tercampur dengan barang yang ada di sini. Yang ada di sini di awal-awal itu tidak tercampur. Tidak ada yang tercampur di barang-barang ini. Murni yang harga 3.400. Itu maksud saya. Berarti Gitu. sama kayak yang di awal tadi ya, Pak, ya? Betul. Oke. Itu sama yang di awal. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Mengerti? Kalau mengerti, saya akan lanjutkan. Kalau belum mengerti, lebih baik tanya. Pertanyaan terakhir, apakah sudah cukup mengerti, teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang jawab, saya anggap mengerti ya. Oke, saya hapus. Nah, ini saya hapus. Saya kasih yang ini aja. Nah, ini. Nah, oke. Sekarang, pada bulan 1 Agustus, saya beli lagi 1.200. Di barang saya di gudang ini ada 1.400 loh nih. Ya, 1.400. Nah, saya beli lagi 1.200. Harganya beda lagi kebetulan. Harganya 3.600. Harganya 3.600. Maka dari itu, sekarang di gudang itu ada berapa harga? Ada 3 harga, teman-teman. Ada 3.075, ada 3.261, ada 3.600. Betul apa enggak? Maka dari itu, yuk kita rata-ratakan semuanya. Mulai dari awal. 600 yang ini, 3.075 yang ini, 800 yang ini,
3.400 yang ini, 1.200 yang ini, 3.600 yang ini. Nah, di gudang sekarang ada berapa coba? Barang 600 ditambah 800 ditambah 1.200. Ada berapa sekarang di gudang barangnya? 2.600, Pak. 2.600. 2.600 itu dapat dari mana? Dapatnya dari sini loh. 600 ditambah 800 ditambah 1.200. Totalnya 2.600. Yuk kita hitung pakai kalkulator. 600 kali 3.075 ditambah 800 dikali 3.400 ditambah 1.200 dikali 3.600 dibagi 2.600. Hasilnya 3.417. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa di sini 8.884.200? Kenapa coba? Dapat dari mana itu? Dari total unit 2.600 dikali harga rata-rata baru 3.417. Oke, berarti 2.600 dikali dengan harga rata-rata yang baru 3.417 menghasilkan 8.884.200. Ini ada pertanyaan. Berarti jika antar unit bersangkutan dibikin rata-rata baru ya Pak? Iya betul. Kalau ada pembelian baru dan itu nyampur dengan barang yang sebelumnya dibuat rata-rata. Kalau nanti Mbak atau Mas teman-teman lagi beli baru lagi, terus nyampur dengan barang yang ada di gudang yang lama, itu harus di rata-rata lagi. Beli lagi, hitung lagi rata-rata ini. Begitu sebetulnya. Berarti tidak boleh langsung apa itu namanya kalau misalnya ada barang baru lagi tanpa ada penjualan sebelum habis tidak boleh pakai rata-rata sebelumnya ya Pak ya? Iya, harus pakai rata-rata yang baru. Begitu dari final. Iya ya. Sampai sini sebelum ngomong penjualan, belum penjualan yang terakhir. Sampai sini dulu, sampai yang 8.800.000 ini. Mengerti atau tidak mengerti? Mengerti Pak? Mengerti ya. Oke, sekarang 17 Desember saya melakukan penjualan. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Saya susah ngomongnya. Nah, nah, saya sisain. Desember saya melakukan penjualan sebesar 1.800. Ingat, ini adalah Everetos, bukan Vivo. Kalau mau tanya 1.800 ini apakah ngambil yang 600? Apakah ngambil yang 800? Apakah ngambil yang 1.200? Atau boleh campur aja yang mana aja? Campur aja Pak langsung Pak. Campur aja yang mana aja boleh lah. Berarti di gudang ada 2.600. Dibeli 1.800, sisa berapa? Sisa Di 800 gudang unit Pak. di gudang kalian ada 2.600. Saya jual 1.800. Sisanya 800 unit. Nih, sisanya 800 unit nih. Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa 2.733.600? Kenapa yang 800 unit itu harganya 2.733.600? Kenapa? Karena 800 unit dikali dengan harga rata-rata yang baru yaitu 3.417 Pak. Karena tidak ada barang lagi pembelian, maka dari itu pergunakan harga rata-rata yang lama untuk sisa yang ada di gudang. 800 dikali 3.417. Hasilnya adalah 2.733.600 rupiah. Begitu teman-teman. Mengerti atau tidak mengerti? Mengerti? Berarti kalau ada transaksi lagi langsung aja Pak ya dikalikan dengan harga rata-rata sebelumnya Pak ya. Iya betul. Harga rata-rata baru yang sebelumnya itu sebetulnya. Oke, sampai sini mengerti teman-teman? Ya.
Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke, saya hapus semua ini. Oke, saya hapus clear all the way. Oke. Maka dari itu yang ini selesai. Yang ini selesai. Nah, teman-teman, saya tinggal nyari HPP-nya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama laba kotor itu paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena kalian sudah tahu ini. Kalian sudah ngerjain ini. Ini caranya gimana? Yuk, sama-sama yuk kita kerjain yuk. Nih ya. Nah, ingat tadi harga pokok penjualan Vivo yang pertama. Ingat yang ini. Nih, harga pokok Vivo yang pertama. Ini kan ada Vivo nih, ya. Ini ada penjualan yang pertama, ya. Ini ada penjualan yang pertama dengan HPP-nya yang ini, ya, dengan penjualan yang ini, gitu ya. Terus ini ada penjualan yang kedua dengan harganya yang ini, gitu ya. Kita lihat yuk sekarang. Nah, ini. HPP penjualan yang pertama dijual 2.600. Betul apa enggak? Saya jual 2.600 nih. Betul apa enggak? Nih, betul kan? Betul, Pak. Betul. 2.000 ini harganya berapa? 3.000, Pak. 2.600 ya. Ini kan saya jual 2.600. 600-nya pakai yang ini kan? 600 yang ini kan tadi? Iya, Pak. Oke. 600 ini harganya berapa? 3.200. 3.200. 2.000 dikali 3.000 6 juta, 600 dikali 3.200. Hasilnya ini teman-teman. Nah, HPP Vivo penjualan yang pertama. HPP Vivo penjualan yang kedua, ingat. Tadi kan yang 600. Ya, 600. Terus ambil yang 800. Terus ambil yang 400. Yang 600 harganya berapa? Yang 600 ini tadi sisa yang di sini 600 ini harganya berapa? 3.200, Pak. 3.200. Yang 800 ini harganya berapa? 3.400. Oke. Yang 400 diambil di sini. 400 yang diambil di sini harganya berapa? 3.600. 3.600. Nah, 600 kali ini, 800 kali ini, 400 kali ini. Ini ditambah ini, ditambah ini. Berapa? KPP-nya 6.080.000. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah sudah menjawab pertanyaan nomor 3? Ini HPP yang pertama. Ini HPP yang kedua. Menurut teman-teman, apakah sudah menjawab pertanyaan ini? Belum, Pak. Nah, belum. Kenapa belum? Harusnya diapain? Kan pertanyaannya ini. Nih, pertanyaannya adalah ini. HPP COGS Vivo. Nah, kenapa yang ini belum menjawab? Kenapa? Belum bisa jawab? Gak apa-apa, salah juga. Karena masih belum akhir. Belum akhir lah, ini belum dijumlahin. Ini jumlahin dulu, baru akhir nanti ketemu HPP-nya dua-duanya. Jadi berapa HPP-nya? 7.920 ditambah 6.080.000. Berapa? Sini. 13 juta 6. 13 juta 6. Nah, jawabannya selesai. Gitu. HPP Vivo, HPP Vivo itu 13.600. Tapi dari mana? Ini ditambah ini. Wes, sampai sini ngerti apa enggak? Saya ulangi lagi. Ya. Ini 2.000, kan saya jual 2.600, betul apa enggak nih? Saya jual 2.600, betul apa enggak?
Nih, saya jual 2.600. 2.000-nya pakai harga apa ini? Harga 3.000. 600-nya pakai harga berapa? 600 ini pakai harga berapa? 3.200. Betul kan? Pak, Sekarang izin ini tanya, Pak. ya. 600 itu dari mana, Pak? Lah, gini. Saya jual 2.600. Betul apa enggak nih? Di sini saya jual 2.600. Saya hapus dulu deh biar saya ulangi lagi. Ini saya jual 2.600. Ingat nggak yang tadi? Ini yang ini. Bentar. Nah, ini. Kan saya jual 2.600. Betul apa enggak nih? Iya, Ya. Pak. Saya jual 2.600. 2.600 dapat barang dari mana kalau Vivo? Oh, yang Vivo itu adalah ini. first in first out kan. 2.000 yang di sini toh. Iya, iya. Harganya berapa? 3.000. Nah, kalau saya jual 2.600, berarti kurang berapa saya? 600. 600. 600 ngambil dari sini, betul apa enggak? Betul, betul. Nah, 600 ini harganya yang berapa? 3.200. 3.200. Berarti 2.000 kali 3.000, 600 kali 3.200. Hasilnya ini, hasilnya ini. Ini di total hasilnya 7.920. Oke, makasih, Pak. Oke, lanjut. Pak, Ya. izin ralat yang tadi yang totalnya itu 14 juta Pak, bukan 13.600. Oh iya, 14 juta ya. 14 juta berapa? 14 juta Pak. Jadi jenengan pas nulisnya persis ya? 13. Iya, Oh 14 iya, juta iya. persis. Oke. Berarti ini, saya ulangi dulu yang ini. Kalau saya jual 1.800, ini sisanya berapa tadi sini? Masih ada sisa berapa tadi di sini? 600 ya? 600. 600 pakai harga berapa? 3.200. 3.200. Terus habis itu 600 saya jual 1.800, masih kurang kan? Sih Pak. Nah, saya pakai gudang yang ini. Nah, 800 pakai harga yang berapa? 3.400. 3.400. Oke, kurang nggak? Ini 600 ditambah 1.800 itu berapa sih? 1.400. Saya jual 1.800 kurang nggak? Kurang Kurang, Pak. Kurang berapa? 400. Kurang 400. 400. Ya, ada 400 saya ambil di sini. 400 harganya berapa? 3.000. 3.600. Nah, ya. Ini. Nah, ini kali ini harganya ini harganya ini harganya ini. Di jumlah harganya 6.080.000. Pertanyaan saya, kan ini ada dua harga. Apakah dua harga ini menjawab pertanyaan yang tadi? Yang soalnya Belum yang Pak, ini? Belum. Kenapa belum? karena belum dioperasikan Pak. Iya, belum dijumlahkan. Ini harus jumlahin dulu. HPP-nya semuanya dijumlahin. Jadi ketemulah HPP-nya. HPP-nya adalah 14 juta ya, betul ya? Iya Ini Pak. tambah ini tambah ini. Oh iya, 14 juta rupiah. Oke. Terima kasih koreksinya. 14 juta. Nah, itu. Oke, saya mau tanya sama teman-teman. Bingung apa mengerti? Ngerti, Pak. Nah, siapa yang masih bingung? Oh, bukannya 14 juta, Pak. Oh iya, Mas Alvin, betul. Terima kasih. Sorry ya, tadi. Terima kasih atas ini, koreksinya, Mas Lupi sama Mas Calvin ya. Langsung di Mas Calvin. Terima kasih. Ya, betul 14 juta. Ini. Oke, mantap. Pertanyaan terakhir saya, mengerti atau tidak mengerti? Insya Allah mengerti Pak. Mengerti. Oke, saya lanjut. Saya hapus dulu semuanya. Terus saya next. Pertanyaannya adalah HPP untuk yang average cost. Nah, HPP mah gampang. Lupa yang 2.600 ini pakai harga yang berapa? Saya jual 2.600 ini pakai harga rata-rata yang mana? Nih yang ini nih. Rata-rata yang ini atau rata-rata yang ini atau rata-rata yang ini. Saya jual 2.600 ini. Nih, yang 2.600 ini harga rata-ratanya yang mana? Rata-rata ini atau rata-rata ini atau rata-rata ini? Rata-rata ini atau ini?
Yang 2.600 ini. Yang satu, Pak. Yang satu. Nah, 2.600 ini barangnya yang ada yang ini doang, ya kan begitu. Berarti harga rata-ratanya yang 3.075. iya 3.075 kan yang ini nih. Nah, ini loh. Nih, kan 3.075 itu yang ini nih. Maka dari itu HPP-nya adalah 2.600 dengan harga rata-rata yang ini, teman-teman. Nih, 2.600 dengan harga rata-rata yang ini nih. Nih. Coba kalau nggak percaya, 9.840 dibagi 3.200 berapa? Ini dibagi ini berapa? Halo, teman-teman. Ada yang bisa bantu saya 9.840 dibagi 3.200? 3.075. Iya, 3.075. Kan betul ya? Pakai Oh iya, yang Pak, ini. betul. Iya, Betul, Pak, kalau betul. saya jual 2.600. Ini bukan Vivo ya. Jadi boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini nggak? Atau boleh pakai keseluruhan ya kalau average loss? Pakai yang 3.200. Betul kan? Betul kan? Betul, Pak. Pakai yang 3. Iya, maka dari itu saya pakai rata-rata yang ini. Yang ini nih. Maka dari itu HPP penjualan saya adalah 2.600 dikali 3.075. 7.995.000. Gitu ya. Oke, sekarang saya jual 1.800. Nah, ini dia. Saya pakai rata-rata yang mana? Rata-rata yang 3.261 atau yang 3.417 yang terakhir. Lihat, ini penjualannya Desember terakhir banget nih. Jadi rata-rata yang mana? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir yang ini. Maka dari itu 1.800 dikali 3.417. 6.151.154 Nah, pertanyaan saya, apakah sudah menjawab? Belum, Pak. Belum, ini jumlahin dulu. Berapa jumlahnya? Bisa bantu saya? 154. Ini di jumlah terakhir 6. Ini 9 tambah 5, 4. Ini tambah 1, berarti 1. 14.146.154. Oke, 14.146.154. Betul. Terima kasih Mas Lugu, juga terima kasih Mas Muhammad Edi Syahrani. Jawabannya 14.146.154. Wes, mengerti atau tidak mengerti, teman-teman? Mengerti, Pak. Permisi Pak, 1.800 dikali 3.417 itu bukannya 6.160. 6.150.600. Coba ya. Coba. Mas Carlos Felix. Bentar ya. 6 juta. 1.800 dikali 3.417. 1.800 dikali 3.417. Oh iya. Ini 6.150.600 ya. Betul. Iya. Oke, saya perbaiki dulu. 6.150.600. Gitu ya. Bentar, saya perbaiki dulu. Hmm. 6.150.600 ya. Nah, tinggal ya 1.800 dikali 3.417. Gitu ya. Oke, berarti kalau dijumlah berapa ini? PPT-nya masih belum muncul, Pak. PPT-nya masih belum muncul. Sudah kah?
Masih tampilan desktop Pak ini Pak. Tampilan desktop. Waduh. Ini sudah? Belum ya? Belum Pak. Ini yang ekstrim itu berapa? Oh, yang kedua. Yang ini. Nah, sambil Pak. Nah, oke ya. Nah, ini sekarang ini dijumlahin. Nah, jumlahnya berapa ini? Sekarang baru ya dijumlahin ya. Oh ya pelayan hotel. Ya temenan. Kira yang jam-jam itu aduh. Kenapa tidak? Nah iya, di pose kurang lebih. Nah ini. Nah ini ya. Oke, berarti ini tinggal. Oke, dijumlah berapa teman-teman? 14 juta 145 600 ya? Iya Pak. Begitu. Betul? Betul Betul ya? Pak, betul. Oke. Ini hasilnya. Oke, terima kasih Mas Nikolaus Felix. Oke, terima kasih Mas Nikolaus. Malah Mas Nikolaus Felix juga ya, di teman-teman saya. Bukan grup yang hari ini ya. Iya. Hah, gue tas garilit. Hah? Garilit. Ada yang bingung atau mengerti atau tidak mengerti? Saya ulangi lagi. Sudah? Teman-teman. Oke, sorry ya pada ramai di sini ya, pasien-pasien lagi ada. Sudah Pak. Sudah ya, sudah ngerti ya. Saya sekarang kembali ke pertanyaan lain. Nah, oke. Yang ini sudah selesai. Aduh. Nah ini. Yang ini sudah selesai, yang ini sudah selesai, yang ini sudah selesai, yang ini sudah selesai. HPP sudah ada, penjualan sudah ada. Nah, ini yang ditanyain tadi di awal-awal. Pak, harga jualnya buat apa? Nah, ini HPP-nya ada, harga jual ada. Kalau laba itu rumusnya apa? Ingat nggak pas waktu accounting yang kemarin sebelum UTS? Laba itu adalah pendapatan atau penjualan Ditambah pengeluaran. dikurangi Pengeluaran. Aset. HP, PP, laba kotor. Nah, nanti kalau laba bersih baru nanti ini laba kotor dikurangi sama pengeluaran. Gitu. Kalau laba kotor adalah pendapatan atau penjualan dikurangi sama harga pokok penjualan. Atau logikanya gini deh. Emas beli baju di pasar besar harganya 50.000. Beli baju atau beli kaos. Ya. Terus Mas jualan di bisnis. Teman-teman saya jual kaos. Harganya berapa? 100.000. Oke, berarti saya mau tanya, untung kalian berapa? Untung kotor kalian berapa? Kalian kulaan, kalau bahasa Jawa lah, kalau bahasa Jawa mungkin. Kalian kulaan di pasar besar. Satu kaos 500. Satu kaos 50.000. Terus kalian jual di bisnis. Teman-teman ada mau beli nggak? Kaos berapa? Satu kaosnya 100.000. Kamu tanya, kalian untung berapa? 50.000 Pak. Kenapa untung 50.000? Karena harga jualnya 100.000, pendapatan dikurangi harga pokoknya 50. Itu pendapatannya 100.000, harga pokoknya 50, berarti untungnya 50. Nah, sekarang sama halnya dengan yang ini. Kalian sudah punya HPP, kalian juga sudah punya harga jual, betul apa enggak?
Kalau Betul, sudah Pak. punya harga jual, ya sudah. Nah, ini HPP tadi Vivo penjualan yang pertama berapa? 7.920.000, betul apa enggak? HPP Vivo tadi. Ya. Terus harga jualnya berapa di sini, teman-teman? 13 juta. Berarti untung kalian berapa? Untung kalian 5.080.000. HPP Vivo penjualan yang kedua berapa tadi? 6.080.000, betul? Betul, Pak. Betul. Nah, ini kalian harga jual pendapatannya berapa nih? 9.360 dikurangi ini. Berarti dapat untung 3.280. Maka dari itu total laba kotornya adalah segini, 8.360. Udah gampang, enteng itu. Beres urusan. Oke, ada pertanyaan? Ini paling gampang itu. Tapi kalau ada yang bingung, ditanya aja. Itu kalau misalnya selama dari awal sampai akhir itu hanya ada satu kali penjualan, berarti nggak usah dioperasikan ya Pak ya, langsung Iya, itu aja ya. iya. Begitu. Oke, Ini kalau teman Pak. begini ya, iya oke. Udah ya, KPP Vivo ada yang ditanya. Pertanyaan terakhir, panggilan terakhir kepada kepada teman-teman yang lainnya. Apakah mengerti atau tidak mengerti? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke. Maaf Pak, bisa tolong dijelaskan ulang yang laba kotor? Oke, siap. Silakan. Ini kan tadi saya sudah ada yang namanya HPP ya. Tadi ini HPP, jawaban yang tadi. Maka dari itu saya bilang ini ada hubungannya sama yang ini. HPP penjualan yang pertama berapa? 7.920. HPP penjualan yang kedua adalah yang berapa? 6.080.000. Betul ya? Sampai sini ngerti Betul, dulu nggak Pak. HPP-nya? Paham, Pak. Nah sekarang saya mau nanya laba kotornya. Laba kotor itu adalah penjualan dikurangi dengan HPP. Sekarang saya mau tanya, untuk laba kotor yang pertama berapa nih? 13 juta dikurangi 7.920 berapa? Minum B. 5.080.000. Oke, teman-teman. Sekali lagi, 13 juta dikurangi 7.920. Berapa totalnya? Berapa totalnya? 5.080.000. Oh, oke, laba ini 4 juta ya. Oke, sekarang yang ini. Penjualan yang ini sama yang ini. Lah, ayo berapa laba kotornya? Penjualan dikurangi HPP. Berapa? 3.280.000, Pak. Oke, bagus, keren. Oke ya, saya pakai ini. Nah, ini. Betul kan? Yang tadi 5 juta, yang satu 3.280.000. Totalnya adalah 8.360.000 rupiah. Oke, begitu ceritanya langsung. Baik, Pak. Paham. Paham ya? Masuk. Oke, sama-sama. Nah, sekarang kan HPP-nya Vivo sudah ya, HPP-nya Vivo. Nah, kalau HPP-nya Everetos, HPP-nya Everetos, masih ingat nggak? Ini yang tadi. Nah, ini HPP-nya ingat ini ya, ingat loh ya, ingat loh. Nah, maka dari itu labanya, ini HPP-nya udah umumnya. Oke, tadi sorry. Ini tadi Mas Nicholas Felix tadi berapa Mas Nicholas Felix? Ini 6.150.000. Berapa Mas Nicholas Felix tadi? 600 kalau nggak salah Pak. 6.150.000, 600 Pak. Oh, 600 Pak. Oke. 600 ya. Oke.
Ininya jadi berapa nih? Oke, saya harus perbaiki dulu. Ini jadi berapa nih? 9360. 9360 dikurangi 6150 600 3209 400 ya. Iya, Pak. Iya, begitu. Nah, saya gede. Nah, begitu. Wow. Duh, ininya belum. Ini belum. Ini belum diperbaiki lagi. Sorry teman-teman ya. Ini para dosen yang heboh. Heboh. Pak nanti saat Ini ujian jadi boleh berapa? pakai kalkulator, Pak? Boleh. Masa kalau nggak boleh. Bahaya, bisa terjadi kerusuhan massal. Ya. Oke. Ya, sudah. Nah, KPP visi penjualan ini kan tadi ini yang ini. Maka dari itu laba kotornya yang satunya 13 juta dikurangi ini 5 juta 50 5 juta 5.000. Laba kotor penjualan 93.000 ini dikurangi 6 juta 150 600. Jadi 3 juta 294.400. Totalnya berapa? 8 juta 214 600. Jadi itu teman-teman. Nah, mengerti atau tidak mengerti? Jadi Pokoknya ini langsung mah gampang. langsung dikurangi aja ya Pak ya, nggak usah dikali-kalikan ya. Iya, paling gampang kalau udah laba kotor. Nanti ya, panggilan terakhir. Ada yang mau bingung? Ada yang mau ditanyakan? Guys, teman-teman, saya mau tanya, apakah kalian sudah mencatat ini atau mau screenshotnya? Ini udah selesai, saya mau tanya. Sudah selesai belum? Sudah ditulis belum? Sudah, Pak. Yang ini Ampun, Pak, ampun. sudah ditulis, sudah screenshot. Sudah, Pak. Yang ini sudah dicatat atau screenshot? Sudah, Pak, sudah. Ini sudah dicatat screenshot. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang ini sudah dicatat atau screenshot? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Yang ini. Nah, yang ini. Sudah dicatat screenshot. Sampun, Pak, sampun. Nah, yang ini. Harusnya 5.000. Ya, harusnya gimana? 5.000 ditambah 3.209.400 bukan 600. Yang ini. Kotornya. Nama kotornya sebentar. Bukan 9360 dikurangi 6150 600. 3209 400, betul ya? betul. Ya. 400 ditambah 5 juta 5.000. 8 juta 214.400 ya. Oke. Terima kasih atas koreksinya. Berarti, nah ini ya. Gitu. Betul begitu? Begitu betul? Betul, Pak.
Gitu. Sip. Dah? Sudah di-screenshot juga? Sudah dicatat? Sudah? Amun, Pak. Oke. Wes, sekarang kita BACC. Nih, teman-teman, saya bacain ya. Aditya ingin membuka usaha restoran dengan modal awal sebesar 120 juta. Ya, ternyata 120 juta tersebut didapat dari dua sumber. Sumber pertama itu dari Agus Salim, sebesar 80 juta. Dengan syarat tingkat pengembalian 20%. Padahal Agus Salim itu kalau mendepositkan uangnya di bank, Agus itu mendapatkan 10%. Tapi gara-gara Aditya menawarkan tingkat pengembalian 20%, Agus Salim memilih udahlah investasi aja pada restoran Aditya, ya, daripada harus investasi gitu ya. Akhirnya Agus Salim tetap berinvestasi di restoran Aditya itu sebesar 80 juta dengan syarat tingkat pengembalian 20%. Begitu ya. Oke, sumber yang kedua, ternyata Aditya dapat pinjaman bank. Dapat pinjamannya adalah 40 juta. Nah, ternyata bunga pinjaman dari bank itu 14%. Nah, bisnis restoran ini dikenakan pajak 25%. Yuk kita cari WACC-nya. Gitu ya. Yuk kita cari WACC-nya. Oh, sorry. Soalnya sudah dicatat atau di screenshot? Sebentar, Pak. Udah, Pak. Sudah ya? Mas Luki, yang lainnya gimana? Sudah di screenshot atau sudah dicatat? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke ya. Oke, kita lanjut. Dari informasi yang di atas, berapakah biaya rata-rata modal tertimbang BCC untuk restoran Aditya? Terus pertanyaan yang kedua, berapa persen target kunjungan minimal yang harus dihasilkan oleh Aditya agar restorannya dapat dilaksanakan? Oke ya, yuk kita lihat BCC ini. Tuh, teman-teman, apakah lihat ada noni-noni Belanda lewat? Noni Belanda lewat ya ini. Oke, teman-teman, yuk kita cari hitung, yuk kita cari hasilnya ya. Oke, modal awal 120 juta. Ya, dari Agus Salim itu 80 juta. Nah, terus tingkat pengembalian diinginkan itu 20%, maka dari itu 20%. Terus saya dapat pinjaman 40 juta. Suku bunganya 14%, ya. Maka dari itu RD-nya adalah 14% dikali 1 minus pajaknya, yaitu adalah 10,5%. Itu adalah RD-nya. Sekarang saya mau tanya, E itu adalah equity. Equity yang mana, teman-teman? Equity, modal yang mana, teman-teman? 120 juta, Modal Pak. dari, oke, yang ini yang 80 juta. Itu adalah equity-nya dari Agus Salim. Nah, D itu adalah debt. Debt itu adalah hutang. Hutang itu yang mana? Hutang. Pinjaman Hutangnya bank. itu berapa? Oke, pinjamannya 40 juta. Itu namanya D. Nah, total semuanya, total value-nya, total modal awalnya berapa? 120 juta. Itu yang disebutnya V. Nah, gitu ceritanya. Oke, rumusnya ini, teman-teman nih, rumusnya. Nah, sekarang saya mau tanya, udah ada belum? Ya, Pak. Udah, debt udah ada belum? Apa? Udah. V-nya udah ada belum? Ada, Pak. Udah. RE-nya udah ada belum? RE ada, Pak. RE ada. RD-nya ada? RD-nya ada. Udah. Berarti bisa dong hitung WACC-nya. Gampang dong. Bisa dong? Bisa. Udah, yuk. Berapa yuk? Ya. Nah, tuh. Ya. Kita aja deh. Nih. Nah, ini. Gua ada suara-suara dosen yang lucu ya. Ya, berangkat. Oke, teman-teman. Nah, ketemu nih. Ketemu nggak hasilnya? Udah, semuanya udah gampang.
Ketemu nggak ada? Berapa jawabannya? Yang tengah aja ya. Bawahnya. Jawabannya berapa teman-teman? Halo, Dengar, Pak. saya kedengar nggak? Dengar ya? 16,83%. Berapa jawabannya nih? Iya, 0,83 dapat dari mana? Nah, karena tadi saya udah bilang 80 E-nya udah ada, 120 P-nya udah ada, RE-nya 20% udah ada, 20% RE. 40 jutanya utang bank ada, 120 P-nya ada. 10,5 itu dapatnya dari mana? 14% pinjaman bank dikali 1 minus pajaknya 25%, jadi 10,5. Ini ditambah ini hasilnya 16,83%. Ketemu nggak WACC-nya? Pak. Ketemu nggak jawabannya? Ketemu. Ketemu. WACC-nya adalah 16,83%. Begitu ceritanya. Oke ya, teman-teman. Sekarang sudah menjawab pertanyaan yang pertama, berapa WACC-nya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang yang kedua. Target keuntungan minimal. Target keuntungan minimal. Teman-teman, di situ saya cerita tadi, ada deposito. Harusnya Agus Salim itu deposito itu bank. Pertama itu. Yang kedua, kita ngomongin masalah pajak. Berarti ada 3 target keuntungan minimal. Ada 2. Yang satunya pengaruh karena bunga deposito. Yang satunya ada pengaruh pajak. Kan begitu ya. Maka dari itu, sekarang saya mau tanya. Rata bunga depositonya tadi berapa persen? 16,83. Enggak, itunya. Di bunga deposito yang ditawarin bank tadi. Oh. Soalnya 10% kan? 10% kan? Betul nggak? Tadi siapa yang screenshot soal? Ada yang screenshot soal nggak? Berapa 14. bunga deposito? Bunga deposito, bunga deposito. Iya, Pak. Yang screenshot. Nah, oke, 10% kan? Maka dari itu rumusnya adalah WACC yang ada dibagi dengan 1 minus bunga depositonya. Hasilnya 18,7. Itu target keuntungan minimal yang pertama 18,7. Terus target keuntungan minimal kedua karena pengaruh pajak. Maka dari itu WACC dibagi 1 minus P sama dengan 16,83% WACC-nya dibagi 1 minus 25. Hasilnya 22,44%. Maka dari itu teman-teman, berapa target keuntungan minimal yang kalian pakai? Yang kalian pakai adalah kalau kita ngomongin bunga deposito, kita pakai yang 18,7. Tapi kalau kita pakai ada pengaruh pajak, maka dari itu 22,44% Pak itu minimal. Jadi itu ceritanya teman-teman. Sudah ketemu hasilnya, sudah ketemu jawabannya. Gampang apa enggak? Gampang tuh? Gampang. Pak, boleh nggak kalau misalkan kita langsung tambahin aja bunga deposito? Boleh. Jadi 16,83 ditambah 18,7%, 16,83 ditambah 10%. Totalnya 26,83%. Boleh nggak dijumlahin? Nah, itu boleh. Bebas, boleh. Gitu. Tapi ini yang paling cepat ini. Oh iya. Terus Gak apa-apa tak itu ya teman-teman ya. Before after. Oke. Oke, ada pertanyaan? Gampang toh? Fungsi mencari keuntungan minimal itu apa Pak? Yang pertama kita kalau misalkan berbisnis, kalau kita misalkan berbisnis, kita harus mencari keuntungan minimal itu biar tidak untung, biar tidak rugi, kalau tidak untung, bisnis kok tidak untung. Kita nyari keuntungan minimal itu misalkan gini, kalau saya punya uang tadi 120 juta, bagaimana caranya saya harus bisa mendapatkan nilai keuntungan biar saya tidak mengalami kerugian, saya tetap bisa bayar bunga, saya bisa bayar cicilan, saya bisa membagi dividen kepada si Agus Salim tadi, itu ceritanya. Nah itu minimal itu dicarinya untuk itu. Maka dari itu nanti pas waktu kalian bilang, oh nih HPP saya misalkan 100.000, maka dari itu saya nyari keuntungannya 22%, 22,4% atau 23%, makin jadi 123.000 itu harga jualnya.
Jadi keuntungan saya 22,44%. Begitu ceritanya. Atau WACC ini kita pergunakan untuk menjadi diskon faktor. Jadi contoh begini, kalau saya punya uang 100 juta, lalu 5 tahun yang akan datang, saya harus punya uang berapa untuk biar nilai saya tetap. Ingat kan yang waktu saya cerita tentang masalah soto, terus masalah 2096 punya soto punya uang 500 sama sekarang 20.000. Jadi tahun 96 sama tahun 2000 itu berbeda antara 500 perak sama 20.000. Nah, itu WACC bisa dipergunakan seperti itu. Gitu ceritanya. Gitu ya. Ngerti kan? Begitu teman-teman. Sudah cukup mengerti? Mengerti, Nah, Pak. Pak, untuk mencari keuntungan minimal itu gimana? Nah, ini rumusnya nih. WACC ya dibagi dengan ini. Target keuntungan minimal. Begitu. WACC dibagi dengan ini. Nah, ini minimal persenannya yang kalian harus cari kunci. Gitu ceritanya teman-teman. Oke, mengerti? Oke, soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir. Oke. Bentar. Tuh. Nah ini. Soal yang terakhir adalah terima kasih teman-teman. Sukses ya UASnya. Amin. Amin. Pak, itu ada pertanyaan di chat box, Pak. Oke. Mengerti Pak, terima kasih Pak. Polisi Pak mau bertanya tentang inventory Pak. Sesuai yang baru bilang, jika transaksi inventory sebenarnya dikalkulasikan dulu sesuai dengan bocoran yang sesuai dengan kondisi lapangan. Jika berbeda bulan yang sama boleh dihitung dulu agar tidak pusing, sedangkan pelajaran saya di kelas itu sesuai PPT, yang mana meskipun transaksi terjadi pada bulan yang sama, dan beda itu dihitung semuanya dulu. Di ujian nanti jika soalnya beda bulan, apakah cara menjawabnya sesuai dengan tutoring ini? Sesuai aja nggak Bapak? Ya, dengan pelajaran dosen. Ya, sesuai aja yang ini. Karena kan kalau yang di kelas itu, yang saya tahu di PPT itu adalah pertanggal. Ya, kalau pertanggal itu jadi periodik atau perpetual, udah langsung dijumlahin semuanya, dikurangi sama pembelian apa dan seterusnya itu. Kalau yang ini karena ini kan bulan ya. Kalau periodiknya itu 1 tahun susah kan. Ya lebih baik kita pakai yang ini aja. Tutorial yang ini aja. Ya. Begitu ceritanya. Ya. Itu rumusnya apakah nanti ada di soal? Kalau rumus WACC-nya ada, Mbak? Rumus WACC-nya ada. Begitu ceritanya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Gitu ya. Jadi terima kasih. Sukses untuk UASnya ya. Amin ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Dwiko. Saya kembalikan. Saya juga harus siap-siap. Ternyata ini udah pada rame. Itu Pak Dwiko. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Dwiko. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Halo, teman-teman. Halo, Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Oke. Pak Sopes mari ya salate. Mesti ya. Bisa nggak? Cek. Terima kasih ya Pak Ditya. Iya. Terima kasih Adi dan Kak Dwi. Iya. Ditinggal ya. Sama. Matur nuwun, Pak. Yuk.